Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita semua boleh kembali dipertemukan dalam ibadah malam Natal Jumat 24 Desember 2021. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang berdiam di bawah bayang-bayang maut, terang telah datang. Yesus Kristus adalah kehidupan kita dan terang kita. Dalam nama Kristus, selamat datang. Dalam anugerah Kristus, marilah kita menyembah Tuhan. Marilah kita pergi sebagaimana kita ada untuk melihat apa yang telah terjadi. Marilah kita pergi bersama para gembala. Marilah kita pergi menemukan Dia yang telah dinyanyikan para malaikat. Marilah kita pergi bersama mereka yang miskin di dalam roh dan secara jasmani mereka. Marilah kita pergi dengan mereka yang tertindas dalam kehidupan. Marilah pergi dengan sahabat dan kaum keluarga kita. Marilah pergi dengan tetangga dan orang-orang asing. Marilah pergi dengan semua anak Allah. Marilah kita pergi dan menemukan Dia yang telah menuntun kita memasuki kerajaan Allah. Mari datanglah, marilah kita pergi kepada Sang Bayi Bethlehem. Mari datanglah, sembahlah Dia. Kristus Tuhan kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan dari NKB 59 bait yang pertama, kedua, dan kelima. Di malam gelap sunyi senyap. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian melak menggegap, mewartakan lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Beritanya telah diberi oleh malaikat surgawi kepada kau yang telah menjaga domba-dombanya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Mereka pun bersujudlah Menghormat bayi yang lemah. Emas dan mur serta menyan telah diserahkan padanya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Mari kita kuduskan ibadah malam Natal pada malam hari ini dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya.
Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita pada hari ini datang dengan penuh sukacita seperti gembala yang menuju ke kandang. Serta kemudian mereka berjumpa dengan bayi Kristus, bayi Mesias, yang sudah mereka nanti-nantikan selama itu. Dan malam ini kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia di palungan yang meskipun sudah dibersihkan, tetapi tetaplah itu tempat makan hewan ternak. Tetap kesannya adalah kotor. Dan kemudian kelahiran itu dirayakan bersama dengan para gembala, membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh seperti saat-saat pandemi saat ini. Namun cinta Yesus Sang Raja Damai merengkuh dan memulihkan. Karena itu sambutlah Dia. Kita memulai dengan pengharapan yang besar dan mimpi yang besar. Kita akan menjadi lebih baik. Memperlakukan sesama dengan lebih adil. Mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Namun kini kita datang sekali lagi ke palungan. Kita sadar kegagalan dan kerapuhan kita. Karena itu mari kita mengaku kepada Dia yang telah datang, yang membuat hidup kita dapat diperbaharui. Bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan yang telah datang bagi kami, ampunilah kami. Sewaktu hidup kami yang penuh bayang-bayang kegelapan, menjadikan terang-Mu di dalam hidup kami kabur dan pucat. Jadikanlah hati kami menjadi palungan bagi Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya.
Saya undang untuk berdiri, kita boleh menyambut berita anugerah dari Tuhan. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 12. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Salam damai. Kita siapkan diri kita menyambut firman Tuhan di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalut kain. Bintangnya di langit mengkilat terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam kelam. Kita berdoa. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam kelam. Biarlah itu menjadi gambaran suasana hati kami saat ini ya Tuhan. Hati yang tentram, bahkan di tengah-tengah gelap, di tengah-tengah malam yang kelam, di tengah-tengah pergumulan hidup yang susah dan berat. Hati kami tentram karena Engkau teman, bahkan sahabat kami sejati. Karena itu ya Tuhan, dalam ketentraman itu kami rindu mendengar sapaan-Mu, sahabat kami yang sejati, yang menguatkan, yang menghibur, yang meneguhkan, yang mendorong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin diperkenan Bapa di surga karena meneladani karya yang Engkau tunjukkan, terlebih melalui firman yang akan kami dengar. Karena itu berfirmanlah Tuhan, sahabat-sahabat-Mu ini sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak, adik-adik yang cukup banyak hadir pada malam hari ini. Firman Tuhan dibacakan berdasarkan Injil Tuhan Yesus Kristus dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 20. Di sana ada dua judul perikop. Yang pertama adalah kelahiran Yesus, yang kedua berkisah tentang gembala-gembala. Firman Tuhan yang setiap tahun kita ulang dan kita ulang, tetapi terus memberikan makna yang baru. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala kitanya. Shalom. Selamat menyambut Natal. Bahkan ini sudah selamat Natal. Selamat Natal Ibu Bapak Saudara, adik-adik. Pasti ada perasaan senang, apalagi saya melihat saudara-saudara yang ada di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri ya. Siapa? Ini? Bukan ya, di Indonesia, luar kota kalau begitu. Hadir ya, hadir di tengah-tengah kita. Jadi ada sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang megah itu kita harapkan ada ketika Natal. Ada seorang tokoh terkenal asal Amerika namanya Adam Savage. Dia mengatakan sebuah quote yang berbunyi, "Bigger is always better."
Sesuatu yang besar itu selalu lebih baik. Sehingga kemudian ya kemegahanlah yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Apalagi Natal. Ada banyak mungkin yang punya baju baru. Yang mulai dipakai hari ini atau besok dipakai. Ingin sesuatu yang baru. Rumah kita hias lebih indah. Ada pohon Natal yang beberapa bulan disimpan, dipajang lagi dan kemudian dihias. Gereja kita agak berbeda pada malam hari ini atau sudah sejak Advent. Hiasannya adalah pohon-pohon cemara, pohon-pohon Natal dari gabus ya, kemudian diperindah sokongan dari Bapak Ibu Saudara dengan kado-kado di sana. Ada suasana yang lebih meriah. Seolah-olah Natal memang harus meriah. Natal harus serba mewah, harus serba hebat. Ya, saya sih nggak begitu melihat di mall-mall kayaknya ya biasa-biasa saja. Cuma memang ada hiasan-hiasan sedikit lah, mungkin karena pandemi. Tapi di masa-masa yang lalu selalu Natal itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan ketika mulai menyambut Natal, majelis karena tidak bisa bikin panitia berpikir kira-kira mau bikin pohon Natal kayak apa ya, gitu ya. Wah, mikir macam-macam. Karena ada sebuah pemikiran kalau Natal itu kita bikin pohon Natal yang berbeda daripada biasanya. Yang terbesar, yang terunik ataupun juga yang terkeren, ya. Jadi kadang-kadang ya pokoknya hiasan yang indah sehingga nanti kalau kita selesai ibadah Natal bisa foto-foto, kemudian bisa kita upload gitu ya di Facebook kita, di Instagram kita, sehingga hiasan-hiasan itu, background itu harus indah. Nah, dan ternyata ada satu yang harus kita perhatikan, karena di sini tidak ada palungan, ya, tidak ada lambang palungan. Palungan Yesus sudah mulai hilang, ya. Kenapa sih palungan tidak ada? Digantikan oleh pohon-pohon cemara yang luar biasa. Palungan itu kan lambang sesuatu yang rendah, lambang sesuatu yang jelek. Palungan itu tempat makan ternak loh. Jadi seberapapun bersihnya, mau dibersihkan bagaimanapun tetap itu sesuatu yang dipandang kotor. Karena itu jarang ada hiasan-hiasan palungan. Tetapi yang terlihat adalah pohon Natal yang dihias luar biasa. Sehingga sesuatu yang indah itu harus melekat pada Natal. Padahal tema kita Sang Raja yang merapuh. Ya, Allah yang maha segalanya itu justru mengubah dirinya. Mau menjadi manusia yang rapuh. Di tengah-tengah keluarga yang tidak berada. Di tengah-tengah berbagai kesulitan. Bahkan sampai harus kehabisan tempat di penginapan, adanya hanya ruangan di bagian bawah, biasanya tempat kalau Pak Sugeng itu bilang, itu garasi gitu ya. Atau saya bisa katakan itu gudang. Di mana binatang-binatang ternak kadang-kadang juga ditaruh di situ, apalagi kalau cuaca dingin, tidak keluar ditaruh di situ, makanya ada palungan. Jadi bukan seperti kandang-kandang binatang yang ada di Indonesia, bukan. Ya, di tempat yang seperti itulah Tuhan mau hadir. Dan ini menjadi sebuah paradoks Natal yang terjadi di masa sekarang. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, manusia mana sih yang mau menjadi rapuh? Kita kan selalu ingin kuat, gitu ya, sehat. Kita selalu ingin punya umur yang panjang. Bahkan ada orang yang kok sampai tua ya, sudah 60, 70 tidak ada keriput begitu ya. Ternyata pasang susu gitu ya. Ada kekuatan mistis yang ditambahkan di sana supaya terlihat lebih menawan, lebih menarik. Orang tidak mau terlihat keriput karena itu tanda kerapuhan. Ini rambut saya sudah mulai memutih, ada yang kayaknya
tidak cakep lagi, tidak cantik lagi, lalu mulai menyemir gitu ya. Orang tidak mau terlihat menjadi semakin rapuh karena rambut putih itu dianggap sebuah tanda kerapuhan. Ya, bagaimanapun caranya saya harus terlihat menjadi lebih baik. Ya, bagaimanapun caranya pokoknya gengsi itu harus naik. Entah ngutang, ya pinjem, entah nyolong, entah berbohong, pokoknya kalau Natalan terlihat ganteng, gagah ya, cantik gitu ya, menarik gitu ya. Sehingga dianggap sukses gitu ya. Dan ini sangat ironis karena ternyata Yesus sang raja yang kita rayakan kelahirannya justru memilih untuk menjadi rapuh. Allah itu berinkarnasi, perhatikan, bukan berreinkarnasi ya. Kita tidak percaya akan reinkarnasi. Tetapi Allah melalui firman-Nya berinkarnasi. Firman yang hanya bisa didengar, firman yang kemudian bisa mewujudkan segala sesuatu. Firman itu kemudian berinkarnasi menjadi manusia dengan melalui perawan Maria. Dilahirkan menjadi manusia. Lahirnya bukan di kerajaan, tapi di sebuah tempat yang sangat-sangat terbatas, di mana di sana adanya palungan untuk tempat tidur sehingga harus dibersihkan. Dikasih kain lampin, ya, kain-kain gombal. Yang melahirkan adalah ibu muda yang biasa saja. Tidak ada keturunan darah biru, memang sih ada keturunan Daud dari Maria itu. Tetapi sudah keturunan yang berapa itu? Coba lihat di Injil Matius itu. Itu dari garis bapaknya Yusuf atau Maria di Injil Lukas. Itu keturunan berapa itu ya? Sudah nggak punya apa-apa. Keturunan orang yang biasa-biasa saja. Yang tahu berita kelahirannya pada waktu itu juga hanya gembala. Gembala biasa yang seringkali mendapatkan diskriminasi sosial. Ada tambahan informasi yang saya dapat di tahun ini bahwa ternyata seorang gembala karena statusnya itu ya, pendidikannya dicap kadang-kadang itu juga nyolongan gitu ya, bukan orang-orang yang baik gitu, sehingga kalau mereka mau jadi saksi di pengadilan mereka tidak diterima. Ya, seorang gembala tidak diterima kesaksiannya, tapi justru dipakai untuk bersaksi. Menyampaikan berita itu kepada Yusuf dan Maria dan orang-orang di penginapan itu. Ya. Jadi Yesus hadir di tengah-tengah kerapuhan itu sengaja mau menjadi pribadi yang rapuh. Merapuh kemudian bukan lantas tidak berarti dan tidak bermakna. Karena kita perlu menyadari bahwa merapuh itu adalah sebuah cara dari Tuhan untuk merengkuh kita manusia yang rapuh. Kalau Tuhan datang dengan kebesarannya, dengan terangnya yang luar biasa, kita nggak akan sanggup. Ya, dengan kesuciannya nggak akan sanggup. Wong didatangi malaikat saja itu sudah menakutkan. Apalagi kalau Allah sendiri yang datang, nggak bisa. Ya, jadi ini cara Tuhan untuk berjumpa dengan manusia. Dan tidak juga di istana. Coba kalau lahir di istana. Apa orang-orang biasa bisa ketemu? Enggak ada. Para gembala bisa ketemu? Enggak ada. Kemudian nanti ketika beranjak jadi anak-anak, beranjak dewasa, ketemunya dengan orang-orang istana. Enggak ada gunanya. Karena yang didatangi adalah mereka yang rapuh. Strata sosial yang rendah. Karena itu memang lahir di tengah-tengah penderitaan. Di tengah-tengah orang-orang yang rapuh. Yang dipinggirkan. Yang sakit penyakit. Orang-orang miskin. Yesus mengenali itu semua. Kasih Allah yang luar biasa besar itu membuatnya rela menjadi rapuh sama seperti manusia. Ia tanggalkan segala kekuasaannya. Kemahakuasaannya, kehebatannya dia tanggalkan untuk menjadi bayi yang bahkan Bapak Ibu
gampang sekali untuk dihancurkan. Sehingga kemudian ini cerita yang lain. Orang Majus datang memberikan persembahan, memampukan orang tuanya untuk melarikan diri dengan biaya hadiah tadi. Karena begitu rapuhnya Yesus. Dan pandemi ini juga sebenarnya membuktikan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang rapuh. Karena pandemi COVID ini merapuhkan berbagai lini kehidupan kita, kesehatan kita. Ada beberapa anggota jemaat yang sudah pulang ke rumah Bapa lebih dulu. Karena pandemi ini. Perekonomian juga. Sosial, pendidikan. Anak-anak harus sekolah dari rumah. Baru belakangan inilah mulai boleh datang ke sekolah. Tapi itu pun dibatasi jamnya. Ya. Ada banyak hal yang membuat kita rapuh ketika pandemi ini. Karena itu di malam Natal ini kita diajak mbok yo kita rumongso. Kita ini orang-orang yang rapuh, makanya tema utamanya besarnya adalah merayakan kerapuhan. Tetapi dengan terus jadi pelit, enggak. Atau jadi males, wong saya sendiri susah, enggak. Justru kerapuhan itu dirayakan dengan berbagai-bagai kebaikan. Ini nanti juga bagian dari kebaikan Bapak Ibu. Ya, ini tidak ada zong, semua ada isinya. Tapi isinya nggak tahu ya. Nah, macam-macam kita tidak tahu dari Bapak Ibu semua. Nah, kelahiran Yesus ada di dalam konteks sensus yang diadakan oleh Kaisar Romawi. Itu sebabnya Maria dan Yusuf harus melakukan perjalanan. Tahu perjalanannya berapa jauh? Sekitar 150 kilometer. Dari Nazaret ke Bethlehem. Ya, kalau kita naik kendaraan umum seperti sekarang sih, ya gampang saja. Tapi kalau di zamannya Yusuf dan Maria pada waktu itu, nggak tahu ya. Jauh sekali melelahkan, apalagi membawa ibu yang hamil. Di atas keledai, kadang-kadang jalan. Yang istri saya sekarang naik motor tuh kakinya katanya sudah sakit gitu ya. Ini Maria hamil. Perjalanan 150 km. Ya harus banyak berhentinya. Sensus ini sebetulnya bertujuan untuk melihat potensi masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat itu bisa memberikan pajak. Jadi potensi mendapatkan pajak. Dan ini merupakan wujud dari Pax Romana. Artinya Roma yang damai. Tapi damai yang seperti apa? Untuk mewujudkan perdamaian ala Roma ini digunakanlah kekerasan militer, pemerasan pajak. Ya barangkali beberapa mengalami hal-hal itu di Indonesia, tetapi sudah mulai diberantas gitu ya. Supaya apa? Supaya dapat materi yang lebih banyak, pajak yang lebih banyak. Sehingga kalaupun Pax Romana, perdamaian itu hanya jadi slogan dan janji palsu. Karena rakyat tetap jadi golongan rapuh yang terus dieksploitasi. Dan pada waktu itulah kelahiran Yesus menjadi sangat penting. Karena Yesus hadir untuk apa? Mewujudkan kerajaan Allah. Jadi kerajaan dunia itu berbeda dengan kerajaan Allah. Ini menjawab nubuat Nabi Yesaya. Bahwa sebuah tunas baru akan muncul dari tanggul keluarga Daud. Raja baru ini adalah raja damai yang akan membebaskan. Yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh kerajaan Romawi. Raja damai yang lahir ini tidak membebaskan dengan tangan besi. Namun dengan cara merapuh dalam cinta dan damai. Jadi yang ditunjukkan adalah diri yang tidak punya kekuasaan. Powerless, tidak punya kekuatan. Melalui Yesus ditunjukkan kekerasan itu dilawan dengan kelembutan. Kebencian dilawan dengan cinta. Diskriminasi dilawan dengan penerimaan. Sang raja ini memberikan kesempatan para gembala untuk hadir. Ia merengkuh para gembala. Di masa dewasanya ia merengkuh para pemungut cukai. Ia membela para janda.
Dia bela anak-anak yang disingkirkan. Dia terima orang-orang sakit. Bahkan orang kafir dan najis diterima, dipulihkan. Ini cara Yesus merapuh supaya mereka yang rapuh mendapatkan keselamatan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi, adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyadari bahwa Sang Raja ini merapuh dan lahir di tengah dunia, maka seharusnya fokus kita sekarang bukan kepada kemewahan, hal-hal yang indah dalam Natal. Tetapi bagaimana kita kemudian berpikir, saya seperti Yesus yang menghadirkan damai bagi dunia. Ya. Mungkin Ibu Bapak Saudara di tengah keluarga kita setahun ini banyak luka, ada keretakan dalam keluarga. Kiranya kita memohon, Tuhan, pulihkan Tuhan. Nikmatilah kebersamaan Bapak Ibu saat ini dengan apa? Makan bersama, ngobrol, ya. Buka hati terhadap seluruh anggota keluarga, saling mendengarkan. Bukan cuma orang tua yang mendengarkan anak-anak, tapi anak-anak sungguh-sungguh mau mendengarkan orang tua, gitu ya. Anak-anak mau mendengarkan orang tuanya yang seringkali, wah, mama cerewet. Papa ngomel-ngomel terus, kebalik ya, papa cerewet, seperti itulah. Dengarkan. Saling curhat, saling berbagi, menguatkan, canda, tawa. Natal harusnya kayak gitu, bukan hanya bulan keluarga. Itu yang menjadi fokus, ya, bukan segala sesuatu yang mewah-mewah itu. Kalau ada kesalahan, ini juga waktu kita mengakui kesalahan. Bukan hanya pas hari raya Idul Fitri kemudian maaf-maafan gitu ya. Natal juga kesempatan yang baik untuk kita sungkem, minta maaf. Seperti itu. Bertobat. Tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan yang mendukakan hati Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Bukan cari hal-hal yang mewah-mewah. Ya. Karena itu Ibu Bapak Saudara, apa ya yang bisa kita pelajari? Saya mau kasih contoh film ini biar anak-anak bisa perhatikan. Ada film, nanti saya mau tanya, ini mau cerita apa sih filmnya? Silakan Pak Denny. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Ada yang tepuk-tepuk tangan. Ngerti ya? Ngerti gak ceritanya? Ceritanya soal apa ya? Ada seekor landak. Tahu, sudah pernah ketemu landak ini anak-anak? Tahu ya landak ya? Bulunya itu, kulitnya itu berduri. Dan kita tahu, betapapun teman-temannya mau bersahabat, mereka takut. Karena apa? Kalau kena durinya sakit. Ya, pernah diajak main bola. Tadi kan diajak main bola, terus kecoblos durinya, bolanya
Kempes, ya. Terus dorong ayunan, ya nggak apa-apa yang lain. Lah ini dorong ini, terus kalau kena durinya sakit. Di bis sendirian, karena apa? Pernah diajak, ayo duduk sampingku, ngerunjal gitu, lah ngenain temennya, sakit, kena luka. Teman-temannya nggak ada yang berani. Tapi kemudian kasihan juga ya temanku ini, lah terus nggak punya temen dong karena berduri. Gimana ya caranya? Tadi dikasih apa? Hadiah apa? Dikasih hadiah. Wah, aku dikasih hadiah. Wah, hadiah dicari. Hadiahnya nggak ada. Tuh kok kosong nggak ada hadiahnya? Lah itu hadiahnya. Hadiahnya apa? Gabus. Ya, mungkin beberapa belum pernah lihat gabus itu ya. Gabus yang bulat-bulat kayak gitu ya. Saya kemarin Tea mungkin tahu gitu ya, gabus bulat-bulat itu. Ya. Nah, itu kemudian ditempelkan di duri-durinya. Sehingga teman-temannya kemudian apa? Berani berdekatan, bahkan berani memeluk karena duri-durinya tidak menyakitkan lagi. Mau cerita apa sih anak-anak? Mau cerita apa? Hah? Ada sebuah kepedulian. Kepedulian itu tidak perlu dilakukan dengan hal-hal yang luar biasa besar. Bahkan dengan gabus yang kadang-kadang membungkus kiriman paket kita. Itu bisa menjadi hadiah luar biasa ketika kita berikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan hal-hal yang sederhana. Saya tawarkan. Anak-anak mau lihat lagi sekali lagi? Anak-anak mau lihat sekali lagi? 1 orang. Sampai suaranya 2 atau 3 disetel lagi. Mau lihat lagi? 2 orang. Kurang 1. Queen mau lihat Queen? Mau nggak ngelihat Queen? Mau lihat lagi? Oke, ya. Setel lagi Pak Denny sekali lagi. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Gak berani. Hold on, keep on. Tenang. Even when the road seems very long. Open your eyes. Even if it's cold now, there's one thing you Nggak ada should hadiahnya. know. Nah, Rain will turn into snow. bagian yang membuat saya merinding adalah bagian yang terakhir. Ya, hal yang sederhana tetapi ternyata bisa menjadi berkat. Kerapuhan itu bisa kita terima, ya. Kemudian bisa juga menjadi berkat karena ada orang-orang yang tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena itu Ibu Bapak Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui film tadi dan sepanjang firman Tuhan malam hari ini, kita belajar bahwa Natal itu tidak melulu harus serba spektakuler, serba indah, serba mewah, serba besar. Terkadang dibutuhkan hal kecil namun dengan cinta yang besar. Hal yang kecil dengan cinta yang besar. Mari tunjukkan cinta itu di malam Natal, besok Natal, dan sampai kita masuk ke tahun yang baru. Sang Raja itu merapuh, tetapi dalam kerapuhannya ada kekuatan yang luar biasa besar. Kita yang rapuh, kita juga punya kekuatan yang besar. Apa itu? Hati kita yang penuh dengan cinta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan. Tuhan hadir
menjadi rapuh, justru supaya bisa memberikan manfaat yang besar untuk kami, orang-orang yang rapuh. Itu karena cinta kasih yang sangat besar darimu. Karena itu kiranya Engkau menolong kami juga. Di dalam kerapuhan kami, ketika cinta kasih besar itu hadir, muncul, maka hal-hal yang baik juga boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, sehingga kami bisa berbagi ke dunia luar, orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan yang mau hadir merapuh. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat malam. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Genu Indah 24 Desember 2021. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada. Oke. Pada kebaktian 24 Desember 2021 dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. 4. Acara Natal. Anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian Natal pada Sabtu 25 Desember 2021 pukul 7 pagi. Yang kelima, baptis anak. Pada hari Minggu 26 Desember 2021, GKI Genu Indah akan melayankan baptis anak atas diri Jocelyn Ari Kristianto, putri Bapak Ade Kristianto dan Ibu Nina Ari Iswara. Mohon dukungan doa jemaat dan simpatisan. Yang keenam, Natal Komisi Anak. Pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 pagi setelah kebaktian, Komisi Anak GKI Genu Indah akan mengadakan perayaan Natal Komisi Anak. Mohon dukungan orang tua Komisi Anak. 8.30 ya Bu. 8.30 ralat. 7. Kado Natal. Pada masa Natal kali ini, anggota jemaat diajak untuk berbagi untuk sesama dengan cara mengumpulkan kado, bisa berupa makanan atau barang. Setiap anggota jemaat dan simpatisan dapat mengambil sesuai kebutuhan, satu orang satu kado. Pembagian kado akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Januari 2022. Yang 8, Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu 2 Januari 2022 pukul 7 pagi akan dilayankan sakramen Perjamuan Kudus. Diharap segenap anggota jemaat GKI Genu Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri Perjamuan Kudus tersebut. Sesuai dengan tata gereja, Perjamuan Kudus ini hanya untuk 1.
anggota jemaat GKI Genuk Indah yang sudah baptis dewasa atau sidi atau mengaku percaya, serta tidak dalam pengembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi, serta tidak dalam pengembalaan khusus sebagai tamu. Anggota jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Sekian warta lisan hari ini. Sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Mari bersama-sama kita rendahkan diri, kita lipat tangan, tutup mata, anak-anak juga ya, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang hari ini kami rayakan kedatangannya. Kami merayakan Natal dengan sukacita bersama dengan anak-anak kami, seluruh keluarga. Terima kasih ya Tuhan, karena malam hari ini kami boleh merayakannya dalam damai sejahtera. Karena itu kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang pada saat ini juga merayakan malam Natal dimanapun itu dirayakan. Dan biarlah kami semua di tempat kami masing-masing, kami boleh kembali mengingat arti kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu tidak akan bermakna kalau tidak ada kasih, sukacita, damai di sana. Bukan pesta pora dan kemewahan yang ada, tetapi seharusnya cinta dan damai itu. Tuhan berkati, bahkan untuk ibadah Natal besok, Engkau lindungi supaya jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada bisa merayakan Natal. Bisa mengalami sukacita dan kemudian punya semangat untuk jadi berkat di tengah-tengah dunia yang masih penuh dengan kesulitan ini. Engkau berikan penghiburan yang sejati untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, pekerjaan, sakit penyakit. Engkau memulihkan mereka. Engkau berkati bagi saudara-saudara kami yang masih merindukan kehadiran buah hati di tengah keluarga mereka. Pasangan hidup. Engkau berikan sukacita, keindahan pada waktunya. Biarlah Natal memberikan kami pengharapan di dalam Tuhan. Berkati pemerintah bangsa kami, sehingga boleh betul-betul memberikan keamanan ketika umat beragama. Pada saat ini orang-orang Kristen melakukan syukur dan perayaan mereka. Mampukan pemerintah kami, pemerintahan bangsa kami, menjaga keamanan, kenyamanan, shalom itu. Biarlah kami juga bagian dari bangsa ini boleh jadi berkat di tengah-tengah Indonesia. Terima kasih. Terimalah doa permohonan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini marilah kita ungkapkan syukur yang akan kita nyatakan dalam persembahan yang dilandasi firman Tuhan dalam Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Malam ini kantong persembahan hanya satu dan dapat diserahkan ketika ibadah telah usai. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 133. Hai Bintang Timur. Hai bintang timur, terbitlah kembali dalam semerak cahaya terang. Sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam kelam. Mari tunjukkan tempat Yesus lahir, sungguhkah Dia di kandang rendah, bayi lembut di palungan terbalik, langit dan bumi kerajaannya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan di malam Natal hari ini kami boleh Kau beri kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, dan menjadi berkat buat kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Mari Tuhan Kau berkati, sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati majelis jemaat yang bertugas mengelolanya. Biarlah dengan takut akan Tuhan, memakainya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum. Biarlah Engkau tetap memberkati kami dalam usaha kami, dengan sekolah kami, bahkan setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dunia kita semakin tercabik-cabik oleh berbagai dosa, kejahatan, kemunafikan, dan kekerasan. Kini kehidupan umat manusia berada dalam situasi multikrisis. Kita semua berada dalam kegelapan dan membutuhkan terang Kristus yang memberikan penghiburan dan sukacita yang sejati. Maukah kini kita membuka hati dengan menyambut karya keselamatan Allah di dalam inkarnasi Kristus, sehingga sukacita yang sejati dari Yesus Kristus akan mewarnai setiap langkah ziarah iman kita. Lilin besar ini adalah lambang kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap. Kegelapan itu ada di sekitar ibu bapak saudara, di sekitar kita.
marilah kita membagi terang Kristus itu di dalam kehidupan kita. Itu ditandai dengan lilin-lilin yang nanti akan ibu bapak saudara nyalakan sampai pulang. Sebagai sebuah lambang kesediaan. Bapak, ibu, saudara, adik-adik bersedia membagikan terang Kristus. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Kristus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, Silakan bernyanyi bersama-sama. kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih. Baik, 4 kita nyanyikan lagi. Saya undang ibu bapak saudara semua untuk berdiri. Kita nyanyikan bait yang keempat. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terang, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak hidup tenang, anak hidup tenang. Malam kudus, sunyi
tetap balas surga menyanyikannya. Kam gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kuriah dan berkah, tercermin bagi kami terus. Di wajahmu ya anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Ya terang Allah, sukacita dari Allah, Penuhilah hati kami, damai dari Allah, ubahlah hidup. pulanglah dalam sejahtera Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata
Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus,